Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Irafiki TV. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah, taufik, inayah dan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penasaran dengan ceramah ini? Yuk kita tonton. Kenapa orang malas ke masjid? Karena dia tidak tahu pahalanya. Dengar ini ibu bapak, adik-adik sekalian. Pahala berjamaah kata Nabi. Satu, melangkah kaki kanan, satu pahala. Melangkah kaki kiri, gugur dosa kecilmu. Jadi kalau rumahmu dari masjid 300 meter, PP berapa langkah? 600 meter, berapa langkah itu? Kanan satu pahala, kiri gugur dosa kecil. Berapa pahala itu Pak? Apalagi kalau jalannya begini. Masya Allah. Iya. Yang kedua, orang yang datang ke masjid berjamaah kata Nabi, tegel, aspal, tembok, dinding, pagar, tumbuhan, semua itu nanti jadi saksi. Dia akan berkata, ya Allah, jangan kau masukkan dia neraka, masukkan dia surga. Saya jadi saksi. Dia datang jamaah di masjid. Itulah sebabnya adik-adik, kalau kita berjamaah, mau sholat sunnah di masjid, sudah 2 rakaat, mau lagi 2 rakaat, pindah lagi. Mau lagi tambah 2 rakaat, pindah lagi. Supaya apa? Tambah banyak saksinya. Itulah juga dianjurkan kalau kau ke masjid, usahakan waktu pergi beda jalanmu, pulang juga beda jalanmu. Waktu datang dari sana, pulang ke sana. Jangan juga salah paham. Mentang-mentang sudah dengar ini mau pergi ke masjid, dia ke simpang 5 dulu. Dia tawa baru datang ke sini. Sudah selesai orang sholat baru ku sampai. Yang ketiga, keutamaan berjamaah. Apalagi kalau ibu bapak ke masjid, tiba-tiba di jalan gerimis, hujan, basah bajumu, baju yang basah itu nanti melindungimu agar kau tidak disentuh api neraka. Jadi kalau misalnya lagi jalan ke masjid, tiba-tiba gerimis, basah baju, tenang, baju itu yang akan basah, yang agar melindungi supaya tidak kena air api neraka. Jangan juga salah paham. Sudah dengar ini, gerimis dia tunggu hujan keras. Begitu hujan keras baru dia keluar. Itu aslinya beleng-beleng itu. Apalagi keutamaan berjamaah di masjid ada yang sebut lipat 27 kali. Artinya apa? 1 kali sholat jamaah di masjid, 27 kali di rumah baru sama. Apalagi keutamaan berjamaah di masjid. Di masjid insya Allah lebih khusyuk daripada di rumah. Coba kalau di masjid Bu, di rumah. Coba bapak-bapak kalau di rumah. Biasa bingung toh? Sudah 2 atau 3? Sudah tahiyat atau belum ini? Sudah tahiyat pertama apa belum ini? Iya toh? Tapi kalau di masjid nggak bingung. Kalau di rumah banyak gangguan. Begitu ibu-ibu angkat takbir, Allahu Akbar, tiba-tiba kucing naik meja. Tidak ditutup ikan. Pasti sudah tidak khusyuk ibu. Kucing dengan ikan. Terpas ibu kreatif. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kalau di masjid tidak ada godaan seperti itu. Iya. Apalagi keutamaan berjamaah di masjid. Di masjid insya Allah doa kita insya Allah diijabah. Kenapa? Kalau kita tidak tahu berdoa atau banyak dosanya, tapi di dalam masjid yang mimpin imam, ada habaib, ada guru, ada ulama, ada ustadz, diaminkan oleh penghafal Quran, diaminkan oleh anak yatim di belakang. Satu yang berdoa, yang lain mengucapkan amin, semua doa dalam masjid dikabulkan Allah. Itulah sebabnya Pak Imam kalau baca doa, baca yang doa agak dikeras, keras sedikit, dan baca doa yang umumnya orang hafal. Kadangkala kita berdoa panjang dan tidak ditahu apa dia minta Pak Imam. Kita cuma bilang amin, amin, tidak didengar apa dia minta. Amin, amin. Ternyata yang imam anak muda, dia minta jodoh. Di belakang bapak bilang amin, istrinya juga di belakang bilang amin. Berarti ibu setuju suami kawin lagi. Ya Bu,
Seringlah berjamaah ke masjid. Apalagi keutamaan berjamaah di masjid. Insya Allah kalau di masjid kita bisa bersilaturahmi. Contoh, gara-gara pilpres kemarin kita musuhan. Nah, ada caleg sudah kita janji, ternyata kalah. Uangnya kita salah gunakan. Sudah minta maaf, malu kita. Akhirnya bapak ke masjid. Gimana caranya? Jangan bapak langsung angkat takbir. Tunggu dulu, HP saya bunyi terus. Nah, bapak ibu jangan takbir dulu, karena kalau bapak takbir duluan dia tinggalkan. Musuh saya ini, dia tinggal. Gimana? Nanti dia sudah takbir baru bapak maju. Tidak bisa lagi dia tinggalkan karena sudah takbir. Sudah itu tunggui dia kalau assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullah, tunggui dulu. Jangan langsung bapak juga salam. Tunggu dia menghadap ke kiri, baru bilang, bapak, assalamualaikum warahmatullah. Tidak mungkin dia dorong kepalamu. Iya, silaturahmi. Banyak keutamaan orang yang datang berjamaah. Belum lagi segi kesehatan. Itu menurut kesehatan jantung, dokter menganjurkan minimal 1000 langkah dalam sehari. 1000 langkah dalam sehari. Kalau bapak tetangga dari masjid 200 meter, PP 400 kali 5 kali sudah lebih 1000. Itu keutamaan dunia. Maka datang berjamaah. Yang ketiga, penyebab datangnya orang malas ke masjid. Apa itu? Satu tadi, dia tidak lihat pahalanya. Dua, dia tidak tahu pahalanya. Tiga, manajemen masjid tidak bagus. Tuan-tuan, ibu-ibu, bapak, terutama mereka yang diberi amanah menjadi pengurus masjid. Ada saya masjid bikin di kampung dan di Makassar. Di kampung saya kasih nama bapak saya, Masjid Bani Abdul Latif. Di Makassar nama ibu saya, Masjid Hajjah Sitimang. Masjid itu sekarang seperti tempat wisata. Ada kolam ikan di bawahnya. Dan ikannya saya sudah Islamkan. Mu'allaf ikannya, bu. Ikan koi. Kan koi dari Jepang. Agamanya Shinto. Saya Islamkan dulu baru saya turun kau berenang. Masya Allah. Imamnya, bu, anak muda hafal Quran 30 juz. Juara 1 hafal Quran 30 juz di Makassar, di Sulawesi Selatan. Muadzinnya, digaji kayak pegawai negeri. 3 imamnya. Penceramanya belum ceramah sudah dikasih honornya, supaya tidak lari-lari. Masya Allah. Karpetnya empuk. Di depannya ada LCD. Kalau imam zikir, tertulis itu apa yang dibaca imam, sehingga jamaah semua bisa lihat, ikut dengan bacaan Pak Imam. Sound sistemnya bagus, karpetnya bagus, dingin. Jembatannya dari jalan ke masjid kaca. Ramai itu masjid. Hebatnya itu masjid, 80% pengunjungnya rata-rata anak muda. Ramadan kemarin, hari pertama sampai 10 saya pikir, ramai itu hanya di pekarangan sampai malam ke-10. Ternyata 30 malam berturut-turut selalu penuh sampai ke jalan. Karena nyaman. Orang enak ke masjid. Ini bagaimana orang mau ke masjid? Yang asan orang tua sudah pensiun. Rata-rata di Tanah Bumbu muadzinnya orang tua sudah pensiun. Penyakit asma lagi. Dia bilang anak muda itu lagi yang ngasan itu bikin jengkel. Iya toh, Masya Allah. Karpetnya sudah 7 kali lebaran tidak pernah diganti. Begitu kita mau sujud banyak pasir. Masih baik kalau pasir. Semut di mana sudah disimpang kepala itu. Bau cicak lagi. Penceramanya mulai salam pertama sampai terakhir neraka aja terus dicerita. Kau bakal ditusuk pantamu linggis, keluar di mulutmu, dipotong lidahmu, tumbuk matamu. Dengan anak muda deh, nggak usah mesti bikin takut-takut saja itu Pak Ustaz. Iya. Dapat lagi Pak Imam, Allah Karim. Imamnya dia suka ganti-ganti. Nabi bilang kalau kau jadi imam, ringkaskan bacaanmu. Ini jadi imam. Lampek pagah. Nah saya tomatoai kasih.
Padahal Nabi bilang, itu bukan saya bilang. Nabi, kalau kau jadi imam, ringkaskan bacaanmu. Ini rata-rata anak muda kalau jadi imam, dia senang yang panjang-panjang. Kau siksa orang tua. Yang remati kasihan di belakang. Allahu Akbar. Jatuh kepalanya. Belum selesai masih doanya. Mau baca. Nah kasih naik lagi kepalanya kasihan. Belum selesai, jatuh lagi kembali. Batena na sesa tomatoi kasih. Dek pana cau. Itu Nabi bilang. Yang kedua kata Nabi, baca yang umumnya orang hafal. Kenapa diperintah umumnya orang hafal? Satu. Supaya kita bisa khusyuk ikut. Coba kalau imam baca wadduha, kita bisa ikut. Kenapa? Kita hafal. Coba kalau imam baca kul huwallahu ahad, anak-anak ikut kul huwallahu ahad, Allahu samad lam yalid, dia hafal. Begitu imam membaca Al-Anfal ayat 5 sampai 63. Wah, imam khusyuk dengan bacaannya, kita khusyuk dengan hayalan. Kita mau ikut, tidak dihafal, kita mau ruku, belum selesai, terpaksa kita baca keadaan keuangan masjid, pengeluaran, bayar listrik 400, ganti keran 200, dibaca belum selesai, saldo kas, di satu papan sudah habis dibaca, imam belum selesai, apalagi dibaca, kalender Majelis Taklim Masjid Agung Al-Falah Kota Tanah Bumbu, belum selesai, baju lagi dibaca, bajunya orang Andi Rudi calon bupati. Capuk lagi baca, Pak Depa tuh selesai. Maka Nabi bilang baca yang umumnya orang hafal. Yang kedua tujuannya supaya apa? Kalau kau salah, ada yang bisa luruskan. Coba kalau imam baca wadduha salah, kita bisa bantu. Tapi kalau Al-Anfal na baca salah, wayalemu. Salah kok. Hadapi dirimu sendiri, siapa bikin susah. Ini ada cerita Pak, wallahu alam benar atau tidak. Ada anak muda pulang kampung hafal Quran, disuruh jadi imam. Kau jadi imam nak? Jadi imam. Al-Fatihah kita ikut lancar. Sekalinya dia baca surah panjang, tiba-tiba karena ini masih tua, tiba-tiba ada cicak jatuh, kena telinganya deh. Namanya kena telinga cicak, nah orang tidak salat saja stres, apalagi lagi sok pitak, kaget dia. Begitu dia kaget, hilang hafalannya. Apa lanjutannya ini? Kada diingat-ingatnya juga. Apa? Terpaksa ini Pak Imam dia bilang, tolong bantu di belakang. Dia bilang di belakang, saya juga kada tahu. Tiba-tiba dia ada muda berteriak, dia bilang, kalau begitu ya sudah, Allahu Akbar. Siapa salah? Imam. Ada lagi nih, ini kisah nyata waktu saya kecil di kampung. Imam ruku, ruku imam. Lawas banar. Maka namanya taladi Pak Imamnya. Biasanya sudah pakai, kok belum baki-baki. Teman saya diangkat kepalanya. Langsung terus, wih, hilang imam. Ternyata Pak Imam keluar dari pintu samping. Kacau lah sholat, bubar, hilang imam. Siapa yang melanjutkan? Hilang. Selesai sholat ditanya Pak Imam, kenapa kau tinggalkan saf? Dia bilang, metuk nak. Dia bilang, saya kentut saya. Pak Imam, lain kali kalau kau kentut, kasih bangun dulu kepala supaya dilihat kau keluar. Dia bilang, saya malu nak, kau lihat kau kentut, malu kak. Siapa salah ibu? Siapa salah? Imam. Itulah sebabnya dalam fikih sholat jamaah tidak boleh orang sembarang jadi imam. Kenapa? Kalau salah imammu, buyar kau punya pasukan. Salah imammu, kacau kau punya saf. Maka dalam Islam, siapa saja boleh jadi makmum. Mulai orang pintar sampai orang bodoh boleh jadi makmum. Mulai orang gila sampai orang sadar boleh jadi makmum. Mulai dari orang pejabat sampai rakyat biasa boleh jadi makmum, tapi imam tidak boleh sembarang. Kenapa? Kacau. 27 November Tanah Bumbu milih imam. Hati-hati milih imam.
Syukurnya di sini hanya satu yang bisa dipilih. Maka Pak Andi Rudi, saya doakan Bapak adil dalam memimpin. Bapak tadi sudah mengaku sekampung, jangan kasih malu kita sekampung bos. Sama-sama lagi latih, ajak tapaka sirika kesi, ajak tapaka sirika. Iya. Dan jadi makmum juga, jadi makmum ada aturannya, tidak boleh sembarang kau bikin. Iya, dalam berjamaah ada disebut muballaga. Imam, ini imam. Di belakangnya imam sebelah kanan ada disebut muballaga. Muballaga itu yang berteriak kalau imam bilang Allahu Akbar, imam muballaga Allahu Akbar. Imam bilang Sami'allahu liman hamidah. Muballaga bilang Rabbana lakal hamd. Muballaga berasal dari kata muballik. Muballik artinya penyampai. Siapa di sini? Sudian Nur, anggota DPR. Teriak kok kalau salah itu bupatimu. Jangan kamu diam. Kalau salah ngomong. Kenapa? Tugasnya anggota DPR ngomong. Saudara dipilih bukan di lotre. Meski kami tak kenal siapa saudara, kami tak peduli dengan juara. Jangan diam jaram ha. Itu Pak Sudian Nur. Tapi insya Allah beliau amanah. Ini saya pikir orang paling beruntung, pernah jadi wakil bupati. Ya toh? Iya Bu, pernah jadi bupati. Sekarang lagi jadi anggota DPR lagi. Itu karena baik orangnya. Maka adik-adik sekalian, belajar kamu sama Sudian Nur. Kalau mau jadi ustadz, belajar sama saya. Ya. Nah, jadi makmum ada cara-caranya. Satu kata Nabi, kalau kau pergi berjamaah di masjid, pakai kau sikat gigi, pakai parfum. Tujuannya apa? Apa sikat gigi sama parfum sampai kepada Allah? Tidak. Apa maknanya itu? Jangan kau ganggu tetanggamu. Bayangkan kalau kau tidak sikat gigi, tadi malam kau makan pete cengkol, baru 2 hari kau tidak mandi, lupa juga pakai ini, kamu takbir tinggi sekali, Allahu Akbar, mau ganggu nih tahu sedepeni. Apalagi kau baca Fatihah kayak kau yang paling alim. Ada juga orang baca Fatihah itu Pak kayak dia gigit telinga kita di samping. Alhamdulillah malik. Ya kena berdua, ya kena sudah. Kemarin 2 hari yang lalu malah ada orang khusus sekali, tapi nak ganggu Kak karena goyang terus kepalanya. Baru saya di belakangnya, terpaksa aku tutup mataku. Apalagi yang ganggu kadang-kala itu Pak kaki. Ada orang belajar itu, kita ini nak kasih pindah kakinya. Saya pernah Ibu, nak serang kakiku, saya dorong ke dalam, makin maju dia. Saya dorong lagi, makin maju. Akhirnya saya terpojok, tidak bisa lagi goyang kakiku ke kanan ke kiri. Dia masih goreng, kuinjak. Selesai sholat dia bilang, kenapa injak kakiku? Kau ganggu saya. Kenapa kau sentuh-sentuh jari-jariku? Ustaz supaya rapat sap. Dek, kalau mau kau rapat sap, bukan jari-jarimu kau kasih rapat. Apa pundakmu? Ini kalau kau kasih rapat, jari-jarimu rapat tapi sapmu renggang. Agak no, masolan no. Begitu kau ruku, iya toh. Maka saudara-saudara sekalian, jadi makmum ada tata caranya. Itu artinya saudara-saudara sekalian, pilkada boleh kok sebeda pilihan, pilgub boleh kok beda pilihan, tapi jangan kamu berpecah belah. Kita bersatu saja. Ya Bu, beda pilihan halal. Dalam sholat aja boleh beda-beda. Yang tidak boleh kalau kamu paksakan pendapatmu sama orang di sampingmu. Contoh, coba orang saja kalau sholat kan takbir macam-macam boleh. Allahu Akbar pertama sejajarnya begini, nilai begini. Yang kedua Allahu Akbar sejajarnya dari bahu. Allahu Akbar. Ada juga yang saya lihat terlalu santai. Allahu Akbar. Ada juga yang begini masuk. Ada juga begitu. Jangan kau urusi orang, urus dirimu. Ya.
Orang juga kalau meletakkan setelah takbiratul ihram itu kan tangannya beda-beda juga. Allahu Akbar, pertama di atas dada. Iya toh? Yang kedua Allahu Akbar antara dada dan pusat. Yang ketiga Allahu Akbar di atas pusat. Yang keempat Allahu Akbar di bawah pusat. Ini porno lagi nih ibu-ibu ini. Yang kelima Allahu Akbar lurus. Boleh. Yang tidak boleh kalau kau singgung orang, Allahu Akbar, batal sholatmu. Boleh kau mau pakai begini boleh, mau begini boleh. Yang tidak boleh kalau kau pakai semua. Allahu Akbar. Ini kalau kau coblos semua batal sholatmu. Ya jelas. Pada intinya saudara, jak mesti salah-salah. Silahkan pilih jagoanmu, jangan kau hina orang. Karena kalau kau pilih, dapat kau pahala kalau benar. Tapi kalau kau hina orang, kau dapat dosa. Meskipun dia benar, kau tetap dapat dosa. Kenapa kau hina orang? Tidak boleh. Silahkan pilih jagoanmu, jangan kau jelek-jelekkan orang. Ini kepada tim sukses. Tim sukses, jagokan jagoanmu, tapi hormati lawanmu. Kepada calon Pak Andi Rudi dan pasangannya, jangan terlalu percaya sama tim sukses. Lebih baik bapak yang langsung menyapa masyarakat. Capek Ustaz, resiko mau jadi pemimpin harus capek. Itulah. Bayangkan kalau kita ribut Pak, siapa yang rugi? Tanah Bumbu ini Allah karuniai, Masya Allah, sogi kaya. Nggak sama di kampung saya. Sini ada batu bara, ada nikel, banyak sawitnya. Masya Allah, banyak janda yang tua-tua. Alhamdulillah, tidak pernah ribut, masyarakatnya akur. Maka jangan gara-gara pilkada kalian berpecah belah. Bersatulah, boleh berbeda pilihan tapi jangan beribut. Bayangkan kalau kita tidak bersatu, jangankan itu, sholat aja kalau kita tidak bersatu Pak, kacau sholat. Coba kalau kita sholat pakai bahasa masing-masing, pakai bahasa masing-masing. Yang jadi imam keturunan Arab, dia takbir pakai bahasa Arab, Allahu Akbar. Datang makmum Bubuhan Banjar, Allah ganal bujur. Datang orang Kutai, dia takbir pakai Kutai, Allah pore beneh. Orang Padang, penjual nasi Padang, dia takbir pakai bahasa Padang, Allah nan gadang. Datang orang Bugis, dia takbir pakai bahasa Bugis, Pungalau Ta'ala malopo. Terakhir Bubuhan kita dari Jakarta, dia takbir pakai bahasa Betawi, Allah gede banget gitu loh. Itu baru lima bahasa. Itulah sebabnya saudara-saudara sekalian, pilkada boleh beda pilihan tapi tetap kita bersatu. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, nah sholat jamaah, orang-orang yang datang berjamaah, andai saja kau lihat pahalanya, maka ngantri kita di masjid. Tapi karena kita tidak lihat dan tidak tahu pahalanya, makanya kita anggap remeh. Ustaz, saya tidak bisa berjamaah di masjid. Silahkan berjamaah di kantor. Panggil teman kantor kita, jamaah kita di samping meja. Kita tidak bisa berjamaah Ustaz, berjamaah di rumah. Suami jadi imam, istri jadi makmum, anak yang baca doa, luar biasa. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, kemudian golongan ketiga, sebenarnya 7 tapi waktu yang terbatas. Dilindungi di padang mahsyar. Laki-laki normal diajak sama perempuan cantik untuk berzina, lalu dia bilang, saya takut kepada Allah. Ini agak berat. Bisa kok anak muda yang banyak tak kalah nih. Nabi Yusuf alaihissalam dengan Sulaiha, itu kan Nabi Yusuf masuk dalam kamarnya Sulaiha, disuruh ngepel. Sulaiha jatuh cinta sama Yusuf. Cup, sini dulu nak. Kenapa ibu kau bersihkan ini? Sudah itu bersih di lantainya, sini nak, dekat-dekat. Apa ibu? Sini nak, sini. Nabi Yusuf, di ini nak, sini. Sulaiha peluk Nabi Yusuf.
Sebenarnya menurut Quran, Yusuf juga senang Suleha, tapi dia tahu itu bukan haknya. Seolah-olah Nabi Yusuf melihat huruf P silang merah, dilarang parkir. Yusuf bukan tempat parkirmu itu. Nabi Yusuf begitu dipaksa sama Suleha, datang suaminya Suleha, lari, datang suaminya tertangkap basah. Namanya perempuan, dia langsung pura-pura, bang, saya mau diperkosa. Akhirnya diadili Nabi Yusuf. Akhirnya ada orang yang menurut sebagian ulama yang datang menjadi saksi adalah malaikat. Dia katakan, lihat, kalau yang robek rusak mukanya Yusuf, depannya ada cakar, berarti Yusuf yang memaksa. Tapi kalau belakangnya Yusuf ada yang gores, bajunya robek, berarti Suleha yang memaksa. Akhirnya apa? Bukti, belakangnya Yusuf yang cedera, berarti Suleha yang salah. Tapi melindungi harga diri putri sang ratu, akhirnya Yusuf tetap di penjara. Tapi Yusuf berkata, ya Allah, saya lebih ridha dalam penjara daripada saya di luar penjara, tapi engkau tidak mencintaiku dan menyayangiku. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, Alhamdulillah sudah mendengarkan ceramah ini. Semoga ilmu yang didapat barokah dan bermanfaat, dan kita semua diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezeki, dimudahkan segala urusannya. Amin Allahumma amin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.